Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ada beberapa wajah-wajah lama itu menambah sukacita saya bisa ibadah, bisa membawakan firman Tuhan di sini. Bagi yang belum kenal, nama saya Pauliang. Ya gelarnya pendeta. Jadi namanya kadang dia pendeta Pauliang, namanya Pauliang ya. Kalau dibilang marganya Huang, ya administrasi jadi T ya nggak apa-apa. Makanya saya sering cuma pakai Pauliang. Jadi memang selama 2 tahun ini saya aktif di Bilangan Research Center dan juga sebenarnya Langham Preaching untuk pelatihan khotbah ke beberapa STT dan juga gereja. Dan juga kalau di metodis saya juga masih tetap mengajar di STT Wesley gitu ya. Nah ini firman. Sebelumnya juga selamat Minggu PKMI. Kita bersyukur Tuhan masih mempercayakan. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut mission school. Mission school artinya inilah misi kita. Kan kita sering berpikir kalau bermisi, wah ke Congko, kalau gereja Tionghoa gitu ya. Entah kemana, ke Papua, kemana gitu. Tapi ini misi sudah Tuhan datangkan kepada kita. Setahun sekali kita bersama diingatkan lagi tugas pelayanan yang ada di depan mata kita. Kita mensyukuri itu. Mari sekali lagi saya ngundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan hanya 2 ayat saja. Karena hanya 2 ayat saja kita baca bersama-sama ya. Saya ambil dari terjemahan baru yang terbaru. Ini sebenarnya lebih gampang kita pahami bahasanya. Kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Amin. Silakan duduk. Ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, apalagi untuk pemuda, remaja, wah diingat-ingatkan terus. Tapi ini waktu Paulus nulis, dia tidak bilang, oh ini untuk pemuda, untuk remaja. Ini untuk kita semua. Nah, sebagai warga Jakarta, akhir-akhir ini ada sukacita melihat perkembangan di kota Jakarta. Ini before. Kita suka ya before, after. Yang mau diet, before-nya begini, after-nya begini. Yang mau skincarean, ini begini, ini begini. Ini skincare di Jakarta. Jadi before ada yang lebih serem lagi. Tapi saya tidak mau nanti pikiran kita jadi toksik gara-gara lihat gambar ini ya. Tapi ini aja cukup menggambarkan sebelumnya. Ada 3 taman, bukan sungai ya, taman yang ada di kota Jakarta. Dan kesan kita ya gitulah Jakarta, kumuh, kotor. Kita pun males ke sana. Nah, tapi kita lihat pelan-pelan dia sekarang menjadi seperti di kanan ini, after. Jadi inspirasi yang mau ke Jakarta ini foto spot baru. Tempat bengong juga. Tempat untuk kita mau olahraga juga bisa. Sukacita enggak ketika kita melihat ada yang kumuh begini menjadi indah begini? Sukacita. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita yang mungkin ada yang sudah baik, kita juga rindu semakin baik, semakin baik. Sebelum kita mengenai Yesus, bagaimana hidup kita? Sesudah mengenai Yesus, bagaimana hidup kita? Atau dari kecil saya sudah mengenai Yesus, dari perut pun mamaku udah bawa ke gereja. Sampai sekarang masih di gereja. Tapi kalau kita bandingkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, bagaimana perkembangannya? Selagi Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita, hidup ini dia terus bergulir. Dia terus akan berkembang. Dia menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Mana yang Anda pilih? Tentu ingin lebih baik. Tentu ada proses alam. Dengan seiring usia, fisik mungkin bisa tidak sekuat dulu.
Tapi mungkin dari banyak hal dia menjadi lebih baik. Nah di sini Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat-jemaat di Roma. Orang-orang Kristen yang ada di Roma. Ini adalah surat, memang panjang. Tentu bukan duduk langsung baca 16 pasal, tidak. Nah Paulus sebagai salah satu gembala besar. Dia waktu menulis surat ini posisinya dia ada di Korintus. Tapi dia melihat, dia mengikuti, dia memantau perkembangan jemaat di Roma, gereja di Roma. Gereja di Roma, Roma kota besar. Di situ ada orang Yahudi yang merasa mereka lebih superior. Kami ini orang yang dipilih. Ada juga yang dulu mereka cap itu kafir. Yang Yunani, Romawi dan sebagainya yang non-Yahudi. Sekarang semua ada di dalam tubuh Kristus, disebut pengikut Kristus, disebut Kristen. Itu pun masih bergejolak. Jadi aku Kristen kelas 1. Wih, ini tambahan. Ini cuma adopsi, kira-kira gitu ya. Nah, Paulus menulis kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari pasal 1 sampai 11, intinya adalah Paulus mengingatkan, mau kamu Yahudi, mau kamu Yunani, mau kamu Indonesia, Palembang dan sebagainya. Hari ini kamu ada di dalam Kristus menjadi orang percaya, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah bekerja di dalam Kristus mengangkat engkau dari kematian. Sehingga ayat pasal 12 ayat 1 itu turning point-nya. Langsung ketika orang menulis surat, ketika Paulus menulis surat itu dipikirkan. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Setiap kata mengandung makna di dalamnya. Enggak kayak orang zaman now, nulis status sesuka-sukanya aja. Enggak bertanggung jawab, isi perutnya semua ditulis di situ. Kira-kira gitu ya. Tentu Paulus bukan orang seperti itu. Tapi dengan hati-hati kepada orang jemaat di Roma. Sesudah menceritakan betapa Tuhan mengasihi manusia, betapa kita hari ini ada, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, belas kasihan. Maka pasal 12 ayat 1 apa yang dikatakan? Karena itu, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara. Seharusnya, apa yang terjadi? Seperti orang yang udah pengap-pengap, udah hampir berjuang melawan maut. Lalu dikasih tambahan darah, hidup lagi. Seharusnya apa? Bersyukur. Bersyukur, benar? Karena kamu bersyukur, dan Paulus sebagai gembala yang baik, dia mengatakan, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus memakai gambaran seperti orang Israel yang zaman dulu, coba bayangkan, mau pergi ke bait Allah. Ada yang mungkin dari kampung udah bawa domba, bawa apa, bawa uang. Atau di sana baru beli, kira-kira gitu ya. Itu dipersembahkan. Seremoni-seremoni ini penting, tapi bukan esensi, bukan yang paling penting. Nah, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Next, tubuhmu. Jadi mengingatkan kepada kita, tubuh ini segenap. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mata, telinga, bibir, tangan, kaki, semua persembahkan kepada Tuhan. Karena persembahan itu bukan sesuatu yang abstrak. Ibadah bukan sesuatu yang abstrak. Aku bilang aku percaya. Dari mana kamu tahu? Dari mana? Dari perkataanku, dari tindakanku, dari keputusan-keputusan yang aku ambil. Apakah keputusanku itu menjadi berkat bagi orang banyak, atau keputusanku itu malah mencelakakan orang? Apakah perkataanku memperkatakan berkat, atau perkataanku menjatuhkan orang, mencemarkan nama Tuhan?
Jadi Paulus dengan sengaja memilih kata tubuh. Itulah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan kita bukan hanya seremoni, makanya disebut living sacrifice. Itulah persembahan yang berkenan kepada Allah, konkret, nyata, kelihatan. Dan sering sekali kita berpikir, ibadah itu saya minggu ke gereja, puji-pujian, wah puji-pujian kita indah. Saya dengan segenap hati puji Tuhan, paling 2 jam. Tapi saya hitung-hitung setelah itu masih ada 166 jam. Bagaimana ibadah di sini, puji-pujian itu berlanjut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang seharusnya, apalagi di metodis kan datang beribadah, diutus untuk bermisi, melayani, melanjutkan ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nextnya. Jadi Paulus di sini mengingatkan ibadah yang sejati mempersembahkan segenap jiwa raga kita. Bukan hanya sekedar 2 jam kita ibadah di sini, tapi bagaimana ibadah-ibadah ini kemudian membawa kita kepada kehidupan kita. Nah, Paulus di sini juga memilih. Jadi saya buat ini. Pertama ayat 1 pasal 1 sampai 11. Paulus mengingatkan, hitung itu anugerah-anugerahmu. Dan Paulus sengaja menulis kalau bahasa oleh kemurahan. Kemurah itu dalam bentuk jamak. Kita yang ada di sini, satu kita sudah ditebus, diangkat dari kematian menjadi selamat. Kalau kita hitung-hitung 10 tahun, bahkan pagi ini saya masih bisa bangun. Ada orang kan udah tidur terus tidur selamanya. Saya masih bisa bangun, masih sehat. Anak-anak masih bisa sekolah, orang tua masih bisa mendukung saya. Anugerah, kebaikan Tuhan. Kalau kita menyadari semua itu, akhir-akhir ini saya memikirkan, itu banyak sekali. Ketika kita merasakan anugerah, kemurahan Tuhan itu menyentuh hidup kita. Itu bagaikan sekarang lagi El Nino ya, panas banget. Di Palembang panas gak? Panas. Bayangkan ini kemarin ini sudah panas sehari. Lalu pagi-pagi tanah yang kering gersang itu disentuh oleh embun-embun. Anda jalan pagi, keluar aroma dari bumi itu. Itulah syukur. Itulah syukur. Sama seperti hidup kita yang mungkin gersang, sering gelisah, paranoid, nggak ada kedamaian. Tapi ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan berkat dari Tuhan, yang muncul adalah syukur. Itu yang ingin dikatakan Paulus. Apa responmu? Syukur adalah hati yang meluap-luap, meresponi anugerah Tuhan. Dan dari situ ada tindakan konkretnya. Bukan hanya say thank you. Thank you ya. Thank you-nya pun yang penting bunyi lah, kira-kira gitu. Tapi di sini Paulus mengatakan, persembahkan hidupmu sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati. Nah, tentu kita bertanya, ibadah yang sejati itu apa? Nextnya. Jadi Paulus di sini memilih kata dengan sangat jelas. Sejati logikon. Logikon udah bisa tebak kemana? Logika. Jadi dipikirkan, rasional, ibadah yang benar-benar bertanggung jawab yang kamu pikirkan. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam logika, bukan hanya ritual dan seremoni. Tapi ibadah adalah kalau bahasa Mandarin dia pakai pelayanan, pengabdian. Bahkan ketika kita hadir di sini, kita beribadah seakan-akan yang pelayan di mimbar ini melayani Anda. Tapi sesungguhnya kita semua bersama-sama itu sedang melayani Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan, benar?
Ibadah tim ini hanya memandu kita untuk datang memuja Tuhan, datang berjumpa dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan diingatkan. Makanya kan kita nyanyi doksologi. Doksologi itu apa? Pujian yang tertinggi kepada Tuhan, hanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gloria bagi Tuhan, kan itu saja. Itulah ibadah kita yang kepada Tuhan. Nah tentu ini bukan hanya 2 hari ini. Ibadah yang sejati itu, ibadah kita hari Minggu itu menginspirasi kita, mengingatkan kita kebesaran kebaikan Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah keluar 166 jam yang lain, itulah kita. Karena di sini kita sudah mempersembahkan seluruh tubuh kita. Dan kemudian ini bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Bibir yang dulu suka omon-omon saja, kata-kata yang sia-sia. Atau suka omon-omon yang manis-manis. Ya nanti saya bantu, habis itu emang lu mau bantu? Ya yang penting dia senang dulu. Sering kan bibir yang tidak kurang bertanggung jawab. Tapi sekarang sudah di ini bagaimana bibir ini dipakai menjadi berkat. Lalu seksualitas yang suci. Bagaimana yang dulu kita suka pikiran ngelantur kemana-mana. Mungkin juga intip-intip ke sana sini. Tapi ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, bagaimana ini bisa dipulihkan. Termasuk di dalam pola kerja kita dan sebagainya. Itu ada proses transformasinya. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah ibadah kita, pengabdian kita. Makanya kalau bahasa Indonesia dulu pakai kebaktian. Benar kan? Bakti kita kepada Allah, itulah ibadah kita. Jadi somata ini mengingatkan kepada kita bukan hanya sekedar percaya dalam hati. Tapi itu adalah muncul di dalam segenap keberadaan kita. Batinia dan lahiria. Yang pertama, persembahkan tubuhmu. Lalu yang ayat kedua, Paulus mengatakan, next. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah kita lihat di dalam ajaran John Wesley. Bukan hanya ajaran iman kita, keselamatan itu bukan titik akhir. Ketika kita menerima nextnya, ketika kita menerima anugerah keselamatan, itu adalah permulaan hidup kita. Nah, John Wesley bahkan mengatakan, karena banyak sekali orang salah kaprah. Sebelum kita percaya, anugerah Allah sudah bekerja. Mengejar kita, menuntun kita. Sehingga kita bisa mengalihkan dari dunia kepada Kristus. Itulah pertobatan. Lalu ketika kita membuka hati kita, kita menerima pengampunan. Kita yang salah-salah dulu semua, oke. Amnesti. Dikasih pengampunan, semua, oke. Utang-utang lunas. Semua mulai dengan lembaran baru. Itulah dia keselamatan. Benar? Dan itu tidak selesai. Banyak sekali orang hanya berhenti di situ. Saya sudah mendapatkan tiket ke surga. Udah. Tapi hidupnya ya begitu-begitu saja. Nah sesudah itu anugerah Allah tinggal di dalam diri kita. Dia terus bekerja. Apa kerjanya? Anugerah Allah mau memurnikan kita. Mau memulihkan kita. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, John Wesley makanya mengejar kekudusan sampai kamu mencapai kesempurnaan Christian perfection. Nah, anugerah itu terus bekerja. Nah, tentu bagaimana
kita bertanya, bagaimana anugerah itu bekerja? Nah, Paulus mengatakan, di kita baca ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kita yang dulu, mungkin kita yang sekarang next, kita itu sadar tidak sadar, banyak sekali pikiran, pola hidup kita itu ikut arus dunia. Benar? Dunia yang menentukan. Yang suka main sosmed, aku kemarin nyanyi di gereja kayaknya fotoku keren banget, aku udah posting. Lah kok nggak ada yang like ya? Kok nggak ada yang komen juga? Wah, kecewa. Tapi begitu, terus ada yang kasihan, ini temanku tolonglah kasih jempol. Wih, udah rame, senang. Itu kan namanya palsu. Nipu diri sendiri. Dan banyak kita juga menilai, hebat loh. Followernya banyak, rupanya dia terkenal juga dia ya, banyak followernya. Kita ikut-ikut kriteria dunia. Sehingga yang followernya dikit merasa MC itu apa? Minder, merasa rendah diri kira-kira gitu. Nah apalagi budaya konsumtif. Kita yang suka main sosial media itu iklan banyak, apalagi TikTok, tinggal klik belanja. Tasnya murah. Sekarang katanya di Congkok kan murah-murah. Bagus lagi. Udah ada warna ini, ada warna ini. Ini yang terbaru. Warnanya magenta. Kalau dulu namanya Mirabella. Merah, bener ya. Dulu namanya Mirabella. Sekarang magenta gitu ya. Klik, aku belum punya magenta. Klik, besok lagi marun. Klik gitu. Itu pola-pola dunia. Kita yang bahkan terserap dengan iklan dan sebagainya. Konsumerisme, materialisme. Yang mau cuan dengan segala cara. Tapi bagaimana semua ini kita bisa pertaruhkan kepada Tuhan. Dan ini juga yang sangat penting. Arus moral zaman. Arus moral zaman itu apa? Sesuatu yang salah selalu dilakukan dan diterima oleh banyak orang. Kita anggap benar. Korupsi salah enggak? Salah. Kalau yang korupsi sampai besar-besaran, wah kita malah ikut-ikut marah-marah di sosmed. Tapi kalau kecil-kecilan, ya enggak apa-apa lah, gajinya juga dikit. Dia ngambil dikit enggak apa-apa. Yang sesuatu yang salah, kemudian kita maklumi. Kita normalkan. Bohong, benar enggak? Salah. Enggak apa-apa lah di Indonesia ini kalau enggak bohong enggak bisa hidup. Gitu ya. Lama-lama kita normalkan. Itulah namanya normalisasi. Ngejek-ngejek orang, kasih-kasih nama, itu salah atau benar? Tapi kan lama topui. Wah lama-lama itu jadi normal. Ya kan? Arus zaman. Yang salah dianggap normal. Lalu ini juga yang banyak meracuni hidup kita. Punya persepsi yang salah. Orang yang sibuk dianggap sukses. Jadi makin sibuk makin sukses. Paling sibuk paling sukses. Akhirnya budaya flexing. Wih, pendeta Pauliang baru khotbah saja di sini, khotbah di sini, pamer gitu. Hebat loh, pendeta sukses banget, diundang kemana-mana. Pamer. Akhirnya semua tergerak, sibuk sana sini. Akhirnya itu masuk. ADHD, susah fokus. Nggak bisa diam karena mau bergerak terus, mau sibuk terus. Tapi di sini nggak ada yang ADHD, semua dengan firman, dengan anteng dan fokus. Hebat kata teman-temanmu. Jadi membuat kesibukan ini membuat kita itu sulit bertenang di hadapan Tuhan, sulit untuk menerima berkat-berkat Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan. Sulit sekali bagi orang, ayo saat teduh 15 menit. Baru pun 5 menit ya mau baca Alkitab, cek WhatsApp dulu. Baru lagi, teringat dia. Kemarin saya posting TikTok, udah ada yang komen belum? Cek lagi. Banyak sekali distraksi di mana-mana. Itulah penyakit zaman sekarang. Sehingga jiwa kita resah, gelisah, banyak anak muda yang kemudian jatuh ke dalam kecemasan, paranoid, dan sebagainya. Jadi ketika Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu hidup yang kudus, itu demi kebaikan kita. Sehingga
tubuh kita, segenap jiwa raga kita, itu memang Tuhan yang bekerja. Nah, kalau kita lihat nextnya lagi, di dalam ajaran John Wesley, kalau banyak sekali yang dia dari khotbah, dari Jonah, dari mana pengajarannya, dua intinya. Pertama adalah setelah kamu menerima anugerah keselamatan, kejar kekudusan hidup, holiness. Sehingga banyak sekali istilah di metodis, holiness, kekudusan hidup itu. Anugerah penebusan dicurahkan, menebus kita dari dosa, memberikan kita, nextnya, holiness. Nggak apa-apa, di sini aja. Maka saya nggak ikutin ini, jadi lupa nih. Jadi di dalam ajaran John Wesley juga, ketika kita menyerahkan, kita itu bukan pasif. Tapi sama seperti kita menyerahkan ke tangan dokter, tapi sesudah dokter itu bekerja, habis itu Anda perlu fisioterapi, benar? Anda perlu latihan yang patah tulang. Jadi sama seperti anugerah Tuhan itu dicurahkan. Anda tidak bisa, Tuhan aku diem, Tuhan curahkan. Enggak bisa. Tuhan sudah mengulurkan tangannya. Apa yang Anda lakukan? Anda meresponi. Makanya di metodis dikatakan responsible grace. Responsible grace. Meresponi anugerah Tuhan. Kita tidak pasif. Dan lalu ketika kita lihat ajaran John Wesley dua. Yang satu adalah dia menekankan kekudusan hidup. Nextnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kita ini ada di dalam kekudusan hidup. John Wesley mengatakan, setiap hari periksa dirimu. Itu pun sebenarnya dia diajarkan oleh mamanya dari kecil. Bagaimana saya tahu saya ini sudah ada kemajuan? Periksa dirimu. John Wesley ini dia orang yang sangat metodikal. Dan zaman 300 tahun yang lalu, orang-orang metodis itu memang orang yang sederhana. Jadi enggak apa juga, dia tulis 22 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dia katakan misalnya, apakah engkau sudah berkata dengan tidak berlebih-lebihan, tidak omong gede? Apakah kamu tidak membelanjakan baju yang tidak kamu butuh? Itu pun ditanyakan. Nah, bagaimana dengan kita tahu kemajuan kita? Kita perlu setiap hari itu mengecek diri kita. Lalu, apa yang kita lakukan? Nextnya, yang kita lakukan setiap hari. Saya tahu kita orang metodis itu rajin doa syafaat. Doa syafaat itu artinya mendoakan dari keluarga, gereja, RT, RW, wali kota sampai ke Prabowo. Semua kita doakan, sampai ke Iran pun kita doakan. Tapi sebelum kita mendoakan semua ini, mari kita mengambil waktu bertenang di hadapan Tuhan. Bertenang di hadapan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Lalu mintalah Roh Kudus membantu kita. Yang pertama adalah bersyukur. Rasakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Dikasih nama. Saya bersyukur. Tadi pagi saya ibadah KU1, saya merasakan ibadahnya itu memberkati saya. Dari jemaat yang responsif itu memberkati saya. Saya bersyukur kembali ke Palembang sudah ada beberapa orang yang kenal. Bisa lagi ngobrol, itu bersyukur. Jadi memang hati kita ini perlu dikuatkan. Terlalu banyak yang negatif di sekitar kita. Itu perlu satu-satu. Aku bersyukur mungkin istri saya tumben biasanya masakannya tawar-tawar. Tapi hari ini enak. Anak saya udah besar. Sekarang hari ibu dia bisa mengapresiasi. Wah saya bersyukur. Atau orang tua saya. Semakin hari mereka semakin tidak lagi mendikte saya, bisa memperlakukan saya dengan baik, saya bersyukur. Nah sesudah itu yang ketiga, mulai kita lihat, mengecek kemajuan kita. Hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah, mintalah Roh Kudus untuk mencabutnya. Itulah hal-hal yang toksik di dalam diri kita. Yang kurang berkenan. Tuhan kenapa saya lihat temanku udah punya pacar? Seharusnya aku bersyukur itu pacarnya baik. Kok aku malah ngomongnya congratulations ya. Tapi dalam hatiku aku cemburu.
Cemburu itu bahaya. Minta Tuhan angkat. Mungkin juga ada yang dewasa. Oh Tuhan, itu temanku anaknya pintar-pintar, baik-baik. Kuliahnya bagus-bagus. Kenapa anakku begitu? Minta ampun sama Tuhan. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Apalagi yang lain-lain. Suka belanja yang tidak-tidak. Dan kadang-kadang juga budaya flexing. Zaman dulu John Wesley sudah bilang, apakah kamu ngomong, memberi kesan seakan-akan kamu lebih hebat. Sekarang kita nggak ngomong, kita posting aja. Kita posting aja. Padahal, jadi pernah saya 2018 saya pas ada di Inggris. Saya ke Windsor. Lalu foto 2017 di Windsor Palace. Tahun berikutnya Prince Harry menikah di Windsor. Jadi hari yang sama saya posting. Ini reporter lagi di sana. Reporter lagi di sana. Semua orang yakin itulah flexing. Apakah itu? Memberi kesan seakan-akan saya itu hebat. Nah kita kembali kepada Tuhan. Cabut itu. Dan semua ini bukan tergantung berapa besar tekad saya. Tapi lagi-lagi oleh kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda dan saya. Saya meresponi. Tapi saya juga perlu duduk tenang untuk meminta anugerah membantu saya. Mensyukuri kebaikan Tuhan, yang baik kita tampung, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, biarkan itu memenuhi pikiran hati kita. Tapi sesuatu yang kurang berkenan, biar didetoks. Tuhan, ini aku gak kuat. Aku biasanya suka ngomong-ngomong manis aja Tuhan. Ya nanti saya ini, tapi aku gak kerjakan. Minta Tuhan cabut, bantu Tuhan saya ngomong apa adanya. Bantu saya ngomong bertanggung jawab. Kalau saya sudah janji, saya lakukan. Atau dulu saya cuan, tapi untung berlebihan. Sekarang Tuhan saya mau untungnya yang wajar-wajar saja. Saya tidak akan tambah miskin juga. Saya percaya dan minta anugerah Tuhan membantu kita. Dan semua itu next tentu perlu proses dan progres. Ada prosesnya. Tuhan tidak bilang, hari ini kamu dengar firman Tuhan, besok semua jemaat Bethlehem berubah 180%. Enggak. Ada proses. Dan tanggung jawab kita ikut ambil bagian, respon kepada proses Tuhan. Dan setiap hari cek progres kita, perkembangan kita. Dosen saya dulu mengatakan, kalau kita sudah maju 2 langkah, jangan mundur 3 langkah, jadi negatif. Maju 2 langkah, kalau bisa mundur setengah langkah. Maksimum 1 langkah, kan gitu. Besoknya maju lagi 2 langkah. Mundur-mundur jangan 3 langkah, nanti lama majunya. Itu dia, proses dan progres. Nah hari Minggu ini kita juga mengingat, mensyukuri PKMI 2. Kita mengingat kembali 300 tahun yang lalu, sebelum Robert Raikes yang disebut Bapak Sekolah Minggu, Metodis itu sudah mulai melakukan pelayanan anak. Ada seorang yang namanya Hannabel. Dia mulai mengumpulkan anak-anak. Jadi mereka Minggu dan Senin itu anak-anak diajar. Dan zaman itu masih banyak buta huruf. Anak-anak yang bekerja di pabrik. Lalu diajari. Dan juga diajarkan secara kerohanian. Nah, dan walaupun dia terbuka untuk orang dari gereja mana saja, tapi yang melayani itu adalah banyak orang Metodis. Kemudian 1748 John Wesley mendirikan sekolah Metodis yang pertama, Kingswood. Pertama-tama untuk anak-anak dari para pengkhotbah keliling. Jadi bapaknya keliling-keliling, yang penting anaknya aman sekolah di sini. Lalu juga Metodis itu banyak dari yang buruh tambang. John Wesley juga mensekolahkan mereka di situ, asrama. Nah, impiannya adalah anak-anak dibentuk secara holistik. Secara ilmu pengetahuan dan skill kehidupan. Sehingga mereka bisa hidup lebih baik. Bisa menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Dan John Wesley di dalam ajarannya ada istilah scriptural holiness. Kekudusan Alkitabiah.
adalah di mana dari gereja itu mulai kekudusan itu mengalir ke masyarakat sampai kepada bangsa ini. Dan tidakkah itu juga yang menjadi kerinduan kita? Nah, John Wesley didampingi oleh adiknya Charles Wesley yang seorang pujangga menulis 6.700 him. Dia mengkonsolidasi semua pemikiran John Wesley dalam puisinya. Akhirnya muncullah kalimat ini, unite the pair so long disjoint, knowledge and vital piety. Satukan pasangan ini yang sudah lama terpisah, yaitu ilmu pengetahuan dan kekudusan. Ilmu pengetahuan dan kekudusan. Dan sekarang ini dia menjadi moto PKMI. Akal budi, rohani, dan jasmani. Nah, hari ini kita diingatkan, Tuhan terus bekerja. Anugerah Tuhan terus bekerja dalam diri kita. Selagi Tuhan masih memberikan nafas hidup, anugerah Tuhan masih bekerja. Dulu kita yang next cenderung mengikuti pola-pola dunia. Hari ini kita diingatkan lagi, waspada dan upayakan respon kepada anugerah Tuhan. Supaya hidupmu ada progres, ada perkembangan. Dan sembari kita berjalan menuju kepada kesempurnaan Kristen itu, mari kita dengan peluang tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Anak-anak yang Tuhan kirimkan ke dalam gereja kita. Walaupun dia PKM itu bagian dari gereja kita. Bagaimana kita bisa juga mendukung PKMI untuk membentuk anak-anak ini knowledge, vital, piety. Seakan-akan PKM ini itulah rahim yang membentuk mereka. Anak-anak yang diutus, mereka menyebarkan kekudusan Kristus, kekudusan Alkitabiah. Jadi ketika kita melihat carut marut negara kita, bukan hanya mengecam, tapi bagaimana kontribusi kita dari hal diri kita yang memberikan sedikit garam di dalam masyarakat. Anugerah Tuhan yang terus bekerja dalam diri kita. Bagaimana kita meresponi? Paulus mengingatkan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja. Segenap jiwa raga hidup kita ini adalah Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Kristus yang terus bekerja memperbarui roh dan pikiranku. Semakin hari semakin memancarkan wajah Kristus di sekitar kita.